Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi IPA, yaitu bab sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama mengenai organ-organ penyusun sistem ekskresi. Nah, proses metabolisme ini akan menghasilkan energi dan zat yang berguna bagi tubuh. Selain zat yang berguna, ada pula hasil yang berupa zat-zat sisa atau zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, zat sisa tersebut ini memiliki sifat beracun dan dapat membahayakan bagi tubuh. Oleh karena itu, zat tersebut harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, proses pengeluaran zat sisa tersebut ini disebut dengan proses ekskresi. Organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi ini meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Yang pertama adalah kulit. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh, di mana zat sisa metabolisme nanti akan dikeluarkan dalam bentuk keringat. Nah, kulit terbagi atas 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit cangat atau dermis, dan jaringan bawah kulit atau subkutan. Untuk kulit ari atau epidermis ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan tanduk atau stratum corneum, kemudian ada lapisan granula atau stratum granulosum, dan ada stratum germinativum. Nah, lapisan tanduk ini merupakan jaringan mati yang terdiri atas banyak lapisan sel pipih, di mana lapisan tanduk ini berfungsi untuk melindungi sel-sel di dalamnya untuk mencegah masuknya kuman dan penyakit. Sedangkan lapisan granula ini terdiri dari sel bergranula yang kelamaan akan mati dan terdorong ke atas menjadi bagian dari lapisan tanduk. Lapisan granula ini berfungsi untuk melindungi kulit dari sengatan sinar matahari. Yang ketiga ada stratum germinativum. Ini mengandung sel-sel baru yang akan terdorong ke atas menjadi bagian lapisan granula. Untuk kulit cangat atau dermis, ini terletak di bawah kulit ari, di mana dalam kulit cangat ini terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat, kemudian ada kelenjar minyak atau glandula sebacea, dan kantong rambut dan ujung-ujung saraf indera peraba. Nah, ujung-ujung saraf indera peraba ini meliputi ujung saraf peraba dingin, ujung saraf peraba panas, ujung saraf peraba tekanan, ujung saraf peraba sentuhan, dan ujung saraf peraba nyeri. Nah, kelenjar minyak pada kulit cangat ini berfungsi untuk menghasilkan minyak atau sebum untuk meminyaki rambut agar tidak kering. Di bawah kantong rambut ini terdapat pembuluh kapiler yang mengangkut sari makanan ke akar rambut, sehingga rambut terus tumbuh. Kemudian di dekat akar rambut ini terdapat otot rambut yang berfungsi untuk kontraksi rambut sebagai respon terhadap rangsangan dari lingkungan. Kelenjar keringat itu sendiri ini berbentuk pipa terpilin memanjang dari epidermis masuk ke bagian dermis. Kemudian kelenjar keringat ini dikelilingi oleh pembuluh darah dan saraf. Dari pembuluh darah tersebut, kelenjar keringat akan menyerap cairan jaringan meliputi air, larutan garam, dan urea. Nah, cairan jaringan tersebut ini akan dikeluarkan sebagai keringat. Pengeluarannya ini dipengaruhi oleh cuaca, aktivitas, makanan, dan minuman. Kemudian ada jaringan bawah kulit atau subkutan. Nah, pada jaringan bawah kulit ini terdapat jaringan lemak atau adiposa. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Nah, ini adalah lapisan dari kulit ya. Ada rambut, kemudian di sini ada melanosit, ini adalah lapisan epidermis, lapisan dermis, dan jaringan subkutan. Di sini ada arteri dan vena. Ini jaringan adiposa, di sini kantong rambut, kemudian di sini ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan saraf. Berikutnya ada paru-paru. Nah, zat yang dikeluarkan oleh paru-paru ini adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari proses pernafasan. Jadi, fungsi paru-paru ini adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Berikutnya ada ginjal.
Ginjal ini berbentuk seperti kacang merah, memiliki panjang 10 cm dan beratnya kurang lebih 170 gram. Dia terletak di dalam rongga perut, berjumlah 2 dan berwarna merah keunguan. Nah, di sini adalah ginjal. Kemudian zat sisa metabolisme ini dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin, di mana kandungan urin ini berupa air, urea, dan garam mineral. Nah, ginjal ini tersusun atas kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Nah, ini adalah kulit ginjal, korteksnya. Kemudian ini sumsum ginjal atau medulanya, dan di sini ada rongga ginjal atau pelvis di sini. Nah, di dalam ginjal di sini terdapat badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, di sini ada tubulus contortus proximal, di sini tubulus contortus distal, dan di sini ada tubulus collectivus, dan ini adalah lengkung Henle. Jadi ini ginjal ini berperan sebagai alat ekskresi dengan cara menyaring darah dan zat-zat sisa yang terdapat dalam darah yang dapat dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Nah, penyaringan darah sehingga terbentuk urin ini meliputi 3 tahap, yaitu penyaringan atau filtrasi, kemudian penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan yang terakhir adalah pengumpulan atau augmentasi. Penyaringan atau filtrasi ini prosesnya nanti darah yang mengandung sisa metabolisme akan masuk ke arteri ginjal. Kemudian cairan tubuh ini akan keluar dari pembuluh arteri ginjal lalu masuk ke badan Malpighi. Selanjutnya plasma darah dan zat terlarut ini disaring oleh glomerulus dan hasil filtrasinya ini berupa urin primer. Nah, membran glomerulus dan kapsula Bowman ini bersifat permeabel terhadap air dan zat terlarut yang berukuran kecil. Oleh karena itu, molekul-molekul yang besar ini dapat tersaring. Nah, urin primer ini masih mengandung air, glukosa, asam amino, dan garam mineral. Kemudian ada penyerapan kembali atau reabsorpsi. Jadi urin primer yang dihasilkan dari hasil filtrasi tadi akan masuk dalam tubulus contortus proximal untuk reabsorpsi zat-zat yang masih bisa digunakan lagi. Nah, zat-zat yang masih dapat digunakan lagi ini seperti gula, vitamin, asam amino, ion, dan air ini akan kembali ke pembuluh darah. Sementara hasil reabsorpsi itu sendiri berupa urin sekunder. Nah, urin sekunder ini mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Selanjutnya ada pengumpulan atau augmentasi. Jadi urin sekunder dari hasil reabsorpsi tadi akan masuk ke dalam tubulus contortus distal, lalu ditambah dengan zat sisa lain seperti asam urat, ion hidrogen, dan kreatin. Dan hasil augmentasinya ini berupa urin. Nah, urin ini akan disalurkan melalui tubulus collectivus ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin ini akan menuju ke kandung kemih melalui saluran ginjal atau ureter. Proses pengeluaran urin, jadi urin ini akan dikumpulkan dalam tubulus contortus distal, lalu akan masuk ke kandung kemih melalui ureter. Jika kandung kemih penuh, maka dinding kandung kemih akan tertekan. Nah, otot kandung kemih ini akan merenggang dan timbul rasa ingin buang air kecil. Urin ini akan keluar melalui saluran kencing atau uretra, di mana pengeluaran urin ini berkaitan dengan pengeluaran keringat yang juga dipengaruhi cuaca. Urin yang dikeluarkan ginjal ini sebagian besar, 95%-nya, terdiri dari air dan zat terlarut seperti urea, asam urat, amonia, garam, warna empedu, dan zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat, dan hormon. Nah, jika urin mengandung protein, berarti terjadi gangguan atau kerusakan pada glomerulus. Jika urin mengandung gula, maka dapat disebabkan oleh kerusakan pada tubulus ginjal atau kadar gula yang tinggi sehingga tubulus ginjal tidak dapat menyerap kembali semua gula yang ada pada filtrat glomerulus.
di mana kadar gula yang tinggi akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Fungsi utama dari ginjal ini adalah menyaring darah, mengeluarkan sisa metabolisme, membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, dan mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah. Berikutnya ada hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, dan dia terletak dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Pada orang dewasa, hati ini normalnya memiliki berat kurang lebih 2 kg dan memiliki warna merah. Hati ini akan menghasilkan empedu yang memiliki ciri-ciri berupa cairan kehijauan, rasanya pahit, pH-nya netral, mengandung kolesterol, dan mengandung garam empedu. Nah, empedu yang dihasilkan ini nanti akan ditampung di dalam kantong empedu dan berfungsi mengemulsikan lemak pada proses pencernaan. Zat warna empedu ini disebut dengan bilirubin dan biliverdin. Zat warna tersebut nanti akan diubah menjadi urobilin oleh bakteri usus dan memberi warna pada feses dan urin. Jadi letak hati di dalam tubuh ini di sini ya. Nah, fungsi hati beberapa di antaranya yaitu sebagai alat ekskresi, kemudian tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, tempat pembentukan dan pembongkaran protein, tempat pembongkaran sel darah merah, pembentukan dan pengeluaran cairan empedu, menetralkan obat dan racun, dan sebagai tempat pembuatan vitamin A dari provitamin A. Nah, ada beberapa kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama adalah anuria. Anuria ini adalah kegagalan ginjal untuk menghasilkan urin yang dapat disebabkan karena kurangnya tekanan untuk melakukan filtrasi atau terjadi radang pada glomerulus. Kemudian ada glikosuria, ini ditemukan glukosa dalam urin. Hal ini disebabkan karena terjadinya kerusakan pada badan Malpighi. Kemudian ada albuminuria, ini ditemukannya protein albumin dalam urin yang dapat disebabkan karena luka pada membran glomerulus karena penyakit, kenaikan tekanan darah, dan iritasi pada sel-sel ginjal oleh zat seperti racun, bakteri, atau logam berat. Selanjutnya ada hematuria. Hematuria ini ditemukannya keberadaan sel-sel darah merah dalam urin. Penyebabnya karena adanya radang organ-organ sistem urin karena penyakit atau iritasi. Kemudian ada bilirubinaria, yaitu kondisi saat konsentrasi bilirubin dalam urin ini melebihi batas normal. Biasanya disebabkan karena pengaruh penguraian hemoglobin yang berlebihan dalam darah. Kemudian ada batu ginjal. Batu ginjal ini merupakan suatu kelainan berupa adanya benda keras yang ditemukan dalam saluran ginjal, pelvis, dan saluran urin. Biasanya batu ginjal ini disebabkan karena konsentrasi garam-garam mineral yang berlebihan, penurunan jumlah air, kebasaan dan keasaman urin yang abnormal, atau aktivitas kelenjar tiroid yang berlebihan. Selanjutnya ada nefritis glomerulus, yaitu radang ginjal yang melibatkan glomerulus. Ini disebabkan karena reaksi alergi terhadap racun dari bakteri Streptococcus. Kemudian ada pyelonefritis, yaitu radang pelvis, medula, dan korteks karena adanya bakteri. Penyakit ini menyebabkan kerusakan pada nefron dan corpusculum renalis. Kemudian ada sistitis, yaitu penyakit radang kandung kemih yang melibatkan lapisan mukosa dan submukosa. Ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri, zat kimia, atau luka mekanis. Selanjutnya ada nefrosis, yaitu kondisi bocornya membran glomerulus. Nah, akibat kebocoran tersebut, ini sebagian besar protein akan berpindah dari darah ke urin. Oleh sebab itu, air dan natrium ini akan menumpuk dalam tubuh dan menyebabkan pembengkakan. Selanjutnya ada polisistik yang disebabkan oleh kerusakan saluran ginjal yang merusak nefron dan menghasilkan kista mirip dilatasi sepanjang saluran. Berikutnya ada gagal ginjal yang disebabkan oleh kondisi yang mengganggu fungsi ginjal seperti nefritis, trauma ginjal, dan tumor ginjal. Nah, gagal ginjal ini dapat menyebabkan kematian dalam waktu 1-2 minggu.
Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama untuk kulit, jadi kita dapat mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, menggunakan handuk bersih, menggunakan lotion, mengonsumsi air putih yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup. Sedangkan untuk paru-paru, kita dapat berolahraga, olah nafas, menghindari rokok, asap pabrik, dan asap kendaraan bermotor, cukup istirahat, dan mengonsumsi makanan bergizi. Untuk ginjal, kita bisa dengan cara tidak menahan kencing, tidak duduk terlalu lama, tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan pemicu stamina, minum air putih yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Untuk hati, kita dapat bekerja dan berolahraga dengan tidak berlebihan. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. See you.